Oke, halo Sobat Transportasi, jumpa lagi di akun IND Taruna Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas terkait Jaklingko, yang pada akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah Jaklingko, dan kemudian dari request teman-teman juga banyak yang menanyakan apa itu sih Jaklingko. Kita akan coba bahas berdasarkan slide yang kita dapatkan dari Dinas Perhubungan yang berjudul Jaklingko, The Comprehensive Integrated Public Transportation System di DKI Jakarta. Sebelum kita memasuki slide apa itu Jaklingko, berikut ditampilkan kondisi lalu lintas yang kemungkinan ini adalah yang melatar belakangi adanya program Jaklingko tersebut. Jadi di picture pertama ini terlihat pengguna jalan yang relatif masih belum terkendali. Kemudian di picture yang kedua adanya parkir sembarangan baik roda 2 dan roda 4 yang tentunya ini mengganggu dan menambah kesemrawutan kondisi lalu lintas yang ada di ruas jalan tersebut. Kemudian di picture yang ketiga ini mungkin kita sama-sama pernah merasakan bahwa ketika kita menggunakan salah satu angkutan umum gitu ya, misalkan di salah satu stasiun kita akan berpindah menuju angkutan umum lainnya, relatif masih kesulitan gitu karena masih belum tersedia fasilitas integrasi atau fasilitas penghubung untuk berpindah moda dari satu angkutan umum ke angkutan umum lainnya. Kemudian di picture keempat ini adalah salah satu kartu pembayaran tentunya di sektor transportasi. Jadi realita sekarang yang terjadi adalah misalkan kita menaiki salah satu moda transportasi, katakanlah MRT, menggunakan kartu MRT kita masih belum bisa menggunakan kartu tersebut untuk menggunakan di moda lainnya, misalkan Transjakarta. Nah, dari berbagai kondisi dan potret sebagaimana tersebut dapat diketahui bahwa integrasi sistem transportasi di DKI Jakarta saat ini dinilai belum optimal, sehingga diperlukan upaya bagaimana untuk mengintegrasikan seluruh moda layanan transportasi tersebut, sehingga tercetuslah program transportasi dengan nama Jaklingko. Jadi program Jaklingko ini merupakan program integrasi transportasi yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan, yang di dalamnya meliputi komponen utama integrasi yakni seluruh moda transportasi yang ada di DKI Jakarta, kemudian komponen pendukung dalam upaya menjalankan Jaklingko ini seperti halnya push and pull strategi, misalnya ganjil genap, ERP, kemudian manajemen parkir, dan diinsentif juga bagi pengguna kendaraan pribadi agar beralih ke angkutan umum, dan pull strateginya adalah meningkatkan layanan angkutan umum terintegrasi dan terutama adalah kemudahan bagi pengguna angkutan umum. Skup dari Jaklingko ini terdiri dari 4 yang diintegrasikan, yakni yang pertama adalah integrasi fisik, kemudian yang kedua adalah integrasi pembayaran dan tarif bundling, yang ketiga adalah integrasi rute dan layanan, keempat adalah integrasi data dan informasi yang pada ujungnya bertujuan untuk seamless public transit connection, atau dalam hal ini prinsip integrasi dalam program Jaklingko adalah perpindahan antar moda tanpa hambatan. Manfaat yang diharapkan dari adanya program Jaklingko ini, yang pertama dari integrasi fisik, yang sebelumnya kita ketahui masih kurangnya fasilitas integrasi atau fasilitas penghubung dari perpindahan moda angkutan umum yang satu ke moda angkutan umum yang lainnya. Diharapkan dengan adanya integrasi fisik ini terdapat fasilitas-fasilitas yang memudahkan untuk pengguna angkutan umum ketika selesai menggunakan angkutan umum yang satu bisa langsung berpindah ke angkutan umum yang lainnya. Kemudian juga adanya konsep TOD atau Transit Oriented Development, sehingga dari buka pintu kita bisa langsung mengakses angkutan umum yang ada. Jadi prinsipnya yang tadi adalah kemudahan bagi penggunaan angkutan umum. Kemudian yang kedua, manfaat yang diharapkan dari integrasi pembayaran dan tarif. Diharapkan nantinya sistem pembayaran transportasi adalah
menggunakan satu sistem di mana itu bisa meliputi satu sistem pembayaran yang bisa digunakan di seluruh moda transportasi dan tidak menutup kemungkinan juga adanya tarif integrasi, sehingga kita hanya perlu membayar dengan nilai tertentu gitu, kita sudah bisa menggunakan seluruh moda transportasi yang ada, baik dari rail base maupun dari road base. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku ya sesuai peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian berikutnya adalah manfaat yang diharapkan dari integrasi rute dan layanan. Jadi goal dari Jaklinggo ini adalah mengintegrasikan seluruh moda transportasi angkutan umum yang ada di DKI Jakarta, seperti halnya MRT, LRT, KRL, BRT, Transjakarta, minibus atau angkot, atau nanti apabila ada moda transportasi jenis lainnya. Kemudian manfaat berikutnya dari integrasi data dan informasi. Jadi kondisi saat ini juga data dan informasi masih berada pada operator masing-masing gitu ya. Jadi dalam pengambilan keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu memerlukan proses yang cukup lama. Jadi mulai dari pengumpulan data dulu, ya kan, sehingga dengan adanya Jaklinggo ini data terpusat dalam satu sistem di mana data tersebut adalah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi kedaulatan data murni berada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga akan memudahkan pengembangan maupun pengambilan keputusan ke depan. Selanjutnya dari sisi pengguna, salah satu manfaat yang diharapkan dari adanya integrasi data dan informasi ini adalah adanya pemanfaatan aplikasi di mana informasi yang dibutuhkan dalam penggunaan transportasi publik berada dalam satu genggaman, sehingga pengguna transportasi itu cukup melihat informasi atau updating informasi yang dibutuhkan melalui satu aplikasi yang dapat diinstal di handphonenya masing-masing. Dan berikutnya adalah manfaat yang diharapkan lainnya. Mungkin ini kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama dari penggunanya sendiri, bahwa pengguna itu diuntungkan karena dalam pengembangan dan pelaksanaan Jaklinggo itu adalah benar-benar memprioritaskan dari pengguna jalan tersebut atau customer oriented environment. Kemudian dari sisi government, dari segi pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga ini bisa mendukung dari smart mobility to menjadi smart city di DKI Jakarta. Dan dari aspek dan dari segi transport operator sendiri, tentunya ini akan meningkatkan pendapatan atau revenue dari operator-operator tersebut. Ya, demikian adalah overview dari Jaklinggo. Untuk lebih detail dan lebih jelas bisa menanyakan atau bisa langsung berkunjung ke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Taman Jati Baru nomor 1 Jakarta Pusat, ataupun juga bisa melalui email dan nomor telepon di 021 350 1349 ataupun 345 5264, dan bisa juga mengunjungi media sosial Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta di Facebook di Dishub DKI Jakarta dan di Instagram di @dishub DKI Jakarta. Terima kasih.